ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وإذا وجبت له تعالى قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام فكان من الطبيعي أن يجب له تعالى هذه الصفات التالية، وهي كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. Taib. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang sifat ma'nawiyah. Kita sudah pelajari namanya sifat nafsiyah, dan itu hanya satu, yaitu hanya sifat wujud, sifat nafas. Dinamakan dia itu sifat hanya sekedar majas, ya, dikatakan dia sifat karena hanya sekedar majas, karena dia bisa dijadikan khabar, bisa dijadikan khabar. Allah maujud, Allah itu ada. Mau ditanyakan, ada sifat tambahan bagi Allah? Tidak ada. Allah itu ya ada itu sendiri. Paham ya? Maka dikatakan itu sifat yang majas, bukan sifat yang lebih. Ente ganteng, ya. Ganteng itu ada yang pada diri ente. Mungkin saja waktu lain ente tidak ganteng, ya, karena ente bermake up dan pakai mandir jadi ganteng. Maka sifat ganteng itu ada makna lebih pada diri menjadi makna lebih dalam diri kita. Nah, akan tapi sifat ada kita katakan itu sifat majas. Kemudian kita belajar sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada berapa? 5. Ya? Ada 5 apa 6? 5. Ada 5. Kenapa ragu? Sifat salbiyah itu ada 5. Kenapa dinamakan sifat salbiyah? Karena kalau diterjemahkan, semua sifat ini pasti diartikan dengan kata tidak. Namanya salbi itu artinya negatif. Secara bahasa, ya, namanya negatif, ya, lawan dari kata ini itu yang tidak layak atau Allah mensucikan dari makna tersebut. Allah mempunyai sifat qidam, maka Allah bersuci daripada sifat fana. Allah punya sifat baqa, maka Allah bersuci daripada sifat Allah punya sifat qidam, maka Allah bersuci dari sifat hudus, ya. Allah mempunyai sifat baqa, Allah bersuci daripada sifat fana. Mukhalafatul lil hawadith, Allah bersuci daripada sifat mumatsalah, menyerupai manusia, makhluk-makhluknya. Allah punya sifat apa? Qiyamuhu, tidak butuh sama makhluk-makhluk. Dia berdiri pada dirinya, pada zatnya, tidak butuh pada hal yang lain. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak butuh sama manusia. Yang apa? Malah sebaliknya, manusia yang butuh pada Allah. Allah tidak butuh. Dia menjadi Tuhan tidak butuh karena ketika dia menciptakan apa? Makhluknya baru dikatakan dia Tuhan, tidak. Dia menjadi Tuhan, ada makhluknya atau tidak makhluknya. Sehingga Ibn Rusal mengatakan ahdatsahu la lihtiyaji lil ilah walau arada tarkahu lamabtada. Dia menciptakan makhluknya bukan berarti dia ingin menjadi Tuhan. Kalau dia ingin meninggalkan semua makhluknya, tidak menciptakan makhluknya, dia tetap menjadi Tuhan. Kemudian al-wahdaniyah, keesaan Allah. Allah itu tidak 2, bukan 3, bukan 4. Allah itu esa atau tunggal. Dan kita sudah bedakan antara satu dan esa atau tunggal. Beda ya antara tunggal dan esa. Antara tunggal dan satu. Satu pasti akan ada 2. Akan ada 3. Tapi kalau esa atau tunggal, ya sudah itu saja. Tidak butuh tambahan bilangan lagi. 6. Makanya kita di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang Maha Satu, tapi yang Maha Esa.
Baik. Kemudian apa? Kita masuk sifat ma'ani, ya. Sifat-sifat ma'ani ini itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat ma'ani itu ada berapa sifat ma'ani? Ada 7. Yang pertama itu Allah itu maha kuasa, kudrah, sifat kudrah. Bedanya sifat ma'ani ini sama ma'nawiyah. Saya kasih gambaran gampang saja. Ketika kita mengatakan Allah itu mempunyai sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah itu bukan sifat yang baru lagi, bukan diciptakan dari sifat ma'ani ini, tidak. Sifat ma'nawiyah adalah efek daripada sifat ma'ani itu sendiri. Allah kita mengatakan bahwasanya, mengisbatkan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Allah itu punya sifat kuasa, afwan ya, beda ya. Maka otomatis kita mengatakan Allah itu maha kuasa. Itu efek daripada sifat ma'ani. Allah itu mempunyai sifat pengetahuan, maha mengetahui. Maka otomatis kita masih memberikan sifat ma'nawiyah, yaitu Allah maha mengetahui. Kata-kata maha mengetahui itu namanya sifat ma'nawi. Makanya di dalam Al-Quran semuanya disebutkan sifat ma'nawiyah, bukan sifat ma'ani. Innallaha sami'un. Sami'un itu Allah maha mendengar, sifat ma'nawiyah. Basirun, Allah maha melihat. Itu sifat ma'nawiyah, bukan sifat ma'ani. Nah, jadi di dalam umumnya dalam Quran itu menyebutkan sifat ma'nawiyah, bukan sifat ma'ani. Allah maha berbicara. Kaunuh mutakallim, Allah itu maha berbicara. Berbicaranya Allah itu bukan berbicara dengan kita. Sehingga Ahlussunnah mengatakan innal kalama la fil fuadi wa inna maju ilal lisanu alal fuadi dalilah. Perkataan itu apa yang ada di hati. Adapun lidah ini menunjukkan apa yang ada dalam hati. Berkata baik, berkata jujur, berkata indah, hatinya berarti indah. Tapi ketika berkata buruk, berkata jelek, menghina orang, mencaci maki, hatinya juga berarti demikian. Nah, lidah hanya menunjukkan apa yang dalam hati. Baik. Terus kalau begitu apa? Kenapa dinamakan Al-Quran itu kalamullah? Pertanyaan. Kenapa dikatakan Al-Quran itu kalamullah? Firman Allah. Kita bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya kan? Kenapa dikatakan kalamullah? Kalau seandainya itu makhluk, yang kita baca itu makhluk. Ya. Kita jelaskan begitu. Di sini di majelis ini kita harus jelaskan seperti itu. Tapi kalau di luar sana jangan bicara begitu. Ini makhluk, tidak boleh. Di luar sana tidak boleh kita mengatakan, nanti orang salah paham. Akan tetapi makna atau sifat kalam yang ada pada zat Allah itu yang dikatakan Al-Quran. Lah terus kenapa firman Allah ini dikatakan Al-Quran, firman apa? Kalamullah kalau begitu. Karena, jawabannya karena Allah langsung yang menyusun dan menurunkan kepada Jibril untuk Nabi Muhammad. Allah yang susunkan maknanya kepada Jibril dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan ini firman Allah. Kemudian sifat-sifat yang kita pelajari ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ya. Dengar, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Hanya satu. Hanya tunggal. Jangan dibayang di pikiran kita ada sifat qadim sendiri, sifat ilm, sifat basar.
Karena kita bicarakan qadim, jadi sehingga sifat punya Allah Tuhan itu punya banyak qadim. Tidak. Yang kita maksudkan di sini, kita hanya bisa kita ingin mempelajari akidah, kita hanya bisa apa? Meraba saja dari sisi luarnya. Bahwasanya begini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 20 yang harus terpenuhi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau ditanyakan, ya, sehingga kita mengatakan bahwasanya Allah itu adalah zat dan sifatnya. Di dalam zat itu ada sifatnya. Ya. Yang Allah itu kalimat Allah, lafaz Allah, ya, adalah zat dan sifatnya. Imam Sanusi dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyebutkan tentang sifat ma'nawiyah ini dalam buku-buku mereka. Karena kenapa? Mereka mengatakan sifat ma'nawiyah ini hanya efek, ya, daripada sifat ma'ani. Dengan ketika kita memahami sifat ma'ani, pikiran kita langsung otomatis pasti akan terlintas pada sifat ma'nawiyah tanpa kita harus pelajari atau kita sebutkan. Saya ulang kembali. Ulama khususnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki dan Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutkan sifat ma'nawiyah ini agar apa? Karena ini untuk pemula, sehingga mereka bisa tidak salah paham. Biar mereka itu tidak salah paham tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang orang sudah dijelaskan begini, tetap masih ada salah paham. Masih ada salah paham. Kita harus jelaskan secara detail. Itu kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah harus disebutkan secara detail. Kalau kita baca setelah ini sugro, syarah sugro, tidak disebutkan sifat ma'nawiyah. Karena itu otomatis dari efek daripada atau mulazimah daripada sifat ma'ani. Mulazimah daripada sifat ma'ani. Baik. Apa lagi yang tersisa? Kemudian sifat ma'ani ini wahadhi ishruna sifat, ada 20. Tanqasimun ila arba'ati aqsam. Kita sudah sebutkan ada terbagi 4 bagian. Sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil ma'nawiyah ma kauniha dakhilatun fi sifatil ma'ani al-madhkura ma yali. Disebutkan ternyata di sini hikmahnya. Saya kira tidak disebutkan. Disebutkan sini kenapa disebutkan sifat-sifat ma'nawiyah. Yang mana sifat ma'nawiyah itu sudah termasuk atau sudah tercakup daripada sifat ma'ani. Hikmahnya dikata Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang pertama, yang punya terjemahan pasti tahu. Bacakan Abdal. Hikmahnya satu. Itu menyebutkan akidah secara terperinci. Menyebutkan akidah secara terperinci. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan akan akidah sangatlah besar. Iya. Kita salah paham, itu bahaya. Tidak tahu saja bahaya ya. Apalagi salah paham. Sudah pahami kan masalah bodoh sama bodoh murakab? Sudah pernah dengar ya? Nah iya, yang salah paham itu bodoh murakab. Dia tidak sadar kalau dia itu bodoh. Nah itu bahaya. Orang bodoh itu 0%. Tapi orang bodoh murakab itu minus. Nah itu gawat. Nah itu lebih bahaya. Kalau saya bodoh saja tidak tahu, saya itu bahaya. Bagaimana dengan yang sok tahu? Nah, itu akhtar, lebih bahaya. Yang kedua,
membantah golongan Mu'tazilah yang mengingkari adanya sifat ma'ani. Nah, itu dan juga membantah kepada Al-Mu'tazilah, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat ma'ani. Kemudian Dikarenakan mereka berstatement bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa dengan sendirinya, juga maha berkehendak dengan sendirinya. Tanpa perlu kepada sifat qudrah maupun iradah. Karena Mu'tazilah bilang begini, zat daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sudah menghandle semuanya. Artinya dengan zat Allah itu sendiri Allah sudah mempunyai kekuasaan. Tidak. Keyakinan kita tidak seperti itu. Harus kita jelaskan secara terperinci. Harus jelaskan. Tidak boleh kita meyakini zat Allah itu sendiri. Tidak ada sifat qudrah. Tidak ada sifat Allah itu maha kuasa. Zatnya Allah itu yang maha kuasa. Kenapa? Karena mereka meyakini begini. Kalau kita bilang Allah itu punya sifat maha kuasa, sifat kuasa dan sifat maha kuasa, seakan-akan dia bilang begini, orang Nasrani saja, non-Muslim saja itu meyakini 3 qadim. Lah ente orang berapa qadim sudah ente yakini? Lebih bodoh daripada orang yang tidak beragama Islam. Begitu kata mereka. Begitu kata Mu'tazilah. Kita katakan tidak seperti itu. Tidak kita yakini seperti itu. Apa jawabnya itu tidak dijawabkan ya? Kita jawabkan bahwasanya kata-kata Allah Tuhan itu sendiri ialah zat dan sifatnya. Allah dan sifatnya. Bukan zatnya itu yang menghandle. Tidak seperti itu. Kata-kata Allah dan sifatnya. Lah terus kalau tidak, buktinya Allah dalam Al-Quran bilang innahu sami'un basir. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Itu sifatnya Allah. Daripada sifat ma'ani. Bisa dibilang kita ini mengetahui sifat ma'ani daripada ma'nawiyah. Tidak mungkin Allah itu maha berbicara kalau tidak punya sifat bicara. Tidak mungkin Allah itu maha mendengar kalau tidak punya sifat pendengaran. Sifat pendengar. Makanya sifat ma'nawiyah itu dari situ kita mengetahui apa? Sifat ma'ani. Makanya sifat ma'nawiyah itu atau sifat ma'ani itu harus dari Al-Quran. Kenapa saya bilang begitu harus dari Al-Quran? Ya di situ Al-Quran bilang. Allah bilang innahu sami'un basir. Dialah maha mendengar dan maha melihat. Berarti tidak mungkin dia bisa mendengar kalau tidak punya sifat pendengar. Tidak mungkin dia punya maha melihat kecuali dia mempunyai sifat penglihat. Nah, sifat melihat. Nah. Terus mereka berasumsi bahwa dengan demikian bahwa ini dengerin. Jika kita mensifati Allah dengan sifat-sifat ma'ani, maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hadis atau baru ada, atau juga sebaliknya. Sifat tersebut adalah sifat-sifat yang qadim, sudah ada sejak dahulu tanpa permulaan. Jika memang itu adalah sifat yang hadis, maka sudah jelas sifat itu mustahil bagi Allah, atau sebaliknya. Jika sifat itu adalah sifat yang qadim, tentunya sesuatu yang qadim itu akan menjadi lebih dari satu, dan hal ini akan berbenturan dengan sifat wahdaniyah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Karena kalau mereka bilang, kalau Allah itu punya sifat ma'ani, ma'nawiyah, nanti qadim jadi lebih dari satu, nanti lebih gawat lagi. Sudah, kita bilang semuanya itu hanya dalam zat Allah. Qadim hanya satu, semuanya dihandle oleh zat. Tidak seperti itu. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah itu maha mengetahui itu bentuk lain daripada zat Allah. Bukan seperti itu. Allah itu sendiri zat dan sifatnya. Bedakan ya. Wallahu alam. Kita akan ketemu lagi bab jaiz fi haqqillahi ta'ala.
Kita sudah selesai dengan bab wajib fi hakillah. 2 bulan ya. Insyaallah kita akan masuk pada jaiz fi hakillah. Dan masuk pada al-anbiya war rusul. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.